واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita semua dan kepada seluruh makhluknya. Itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita diperkumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita solat fardu maghrib bersama-sama, diiringi dengan solat sunnah, zikir-zikir dan seterusnya, lalu kita menunggu waktu isya, mempelajari salah satu disiplin ilmu di dalam agama kita, yakni masalah akidah. Masalah akidah, masalah keyakinan, masalah tauhid yang harus tertanam di dalam hati kita, dan itu bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih dan ijma' para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak boleh yang lainnya, karena ini masalah yang sangat pokok yang tidak ada ijtihad di dalam masalah akidah. Di dalam masalah akidah tidak ada ranah ijtihad. Berbeda kita dalam masalah-masalah yang ada ijtihadnya, yakni mungkin kita mempelajari disiplin yang lain seperti fikih ibadah dan seterusnya, maka di situ ada ranah ijtihad di situ. Adapun masalah akidah, apa yang telah Allah sebutkan dalam firman-Nya, kemudian apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tercinta dalam hadis-hadisnya, begitu juga apa yang dipahami, disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga teringatlah bagi kita ungkapan dari Imam Az-Zahabi rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan, al-ilmu, ilmu itu qala Allah, ilmu itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabi, itu perkataan Nabi SAW hadisnya. Wa qala as-sahabah, dan perkataan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun yang setelahnya, maka itu tidak ada wewenang atau tidak ada sesuatu pun yang boleh dimasukkan di dalam masalah akidah. Jika itu dimasukkan, maka disitulah perpecahan yang kita saksikan. Ada paham Asy'ariyah, Maturidiyah, ada Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah dan seterusnya. Sehingga itu tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di malam yang berbahagia ini adalah pertemuan kita yang ke-35, dan alhamdulillah sudah separuh dari perjalanan kita mempelajari matan akidah atau Tahawiyah. Itu ada 2 tempat kita mulai di awalnya, sekitar 7 kali pertemuan di Mushola Maudhi'ul Ihsan di Jalan Guru dekat BRK. Kemudian qadarullah masyafa'al, di situ tidak berlanjut. Kita libur 1 bulan lebih kurang. Alhamdulillah akhirnya dipindah ke sini di Mushola Baitul Izzah, Jalan Kayu Manis. Dan sampai sekarang Allah mudahkan kita untuk terus berjalan dalam mempelajari matan akidah yang sebenarnya hanya tipis, ada beberapa halaman dan itu kecil-kecil. Tetapi ini adalah poin-poin dalam masalah akidah yang insyaallah akan kita jelaskan secara ringkas agar bisa dipahami. Di pertemuan yang ke-35 ini, insyaallah kita akan membahas bersama-sama poin yang ke-138,
kemudian poin ke-139, poin 140, 141 insyaallah. Jadi poin 138 sampai poin 141, mulai dari halaman 41 sampai halaman 46 insyaallah. Itu yang akan kita pelajari bersama-sama di malam yang kita bisa berkesempatan hadir, walhamdulillah. Taib, tafadhol, kita dengarkan poin yang ke-138 sampai poin 141. Tafadhol. Lanjut aja dulu, nanti biarlah dia apa. Taib. Demikianlah yang sama-sama kita dengarkan apa yang telah disusun atau telah dituliskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam matan Al-Aqidah Tahawiyah. Salah satu matan akidah yang menjelaskan tentang bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menyebutkan pada poin yang ke-138 ini di halaman 41, wal imanu huwal iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janan. Iman adalah pengakuan dengan lisan dan pembenaran dengan hati. Lihat, ada di situ footnote 5. Maka dengarkan sama. Istilahnya kalau yang bagi yang kecil bisa pakai kacamata, mungkin bapak kita, orang tua kita. Ini ada footnote-nya kecil. Yang 5 itu kalau tidak sama-sama kita dengarkan apa kata di footnote nih, catatan kaki, ini adalah definisi Murji'ah. Jadi sekedar ikrar, pengakuan dengan lisan dan pembenaran dengan hati, itu baru definisi yang dibawakan oleh Murji'ah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah ditambah satu lagi, yaitu dengan amalan anggota badan. Nah, jadi di sini meskipun ini kita pernah mengkoreksi juga bagaimana ketika beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, muallif yakni Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selain khataman nabiyyin, kemudian seterusnya Sayyidina al-Mursalin disebutkan di poin-poin tersebut, lalu mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW Habibur Rahman atau Habibullah. Di situ kita koreksi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sama mendapatkan julukan seperti bapaknya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah atau Khalilur Rahman, kekasih Allah. Bukan hanya sekedar hub, cinta, mahabbah, tetapi khullah. Khullah yakni Khalil, cinta yang paling tinggi, kedudukan yang paling tinggi. Tidak ada kedudukan cinta yang melebihi dari khullah, Khalil. Waktu itu kita koreksi, sah-sah saja. Karena ulama tidak maksum. Ulama tidak maksum. Dan kita membantahnya dengan bantahan ilmiah. Maksudnya kita luruskan dengan hadis-hadis yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Khalilullah, adalah Khalilullah. Begitu juga beberapa poin yang pernah kita pelajari, ada kesalahan di dalam
pemahaman yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawiyah. Jadi terkadang agak melenceng sedikit ke Murji'ah atau yang lainnya. Seperti yang disebutkan ini, definisi iman hanya dua, yaitu diyakini dengan hati dan diucapkan dengan lisan. Itu belum cukup. Itu hanya definisi dari akidah yang berpaham Murji'ah. Di sini disebutkan bahwasanya orang-orang Murji'ah yang membatasi iman hanya pada pengakuan dengan lisan dan pembenaran dengan hati, pandangan yang benar. Nah, jadi diluruskan pada footnote ini, catatan kaki ini, di pandangan yang benar, maksudnya yang benar itu seperti ini. Apa? Iman adalah ucapan dengan lisan, kemudian iktikad dengan hati, dan dengan amal diamalkan dengan anggota badan. Maka amal masuk dalam hakikat iman dan bukan sesuatu yang lebih dari iman. Barang siapa yang membatasi definisi iman hanya pada ucapan dengan lisan dan pembenaran dengan hati dan tidak menyertakan amal perbuatan, amal saleh, maka dia tidak termasuk dalam ahli iman yang benar. Jadi dia berkesesuaian antara keyakinan di dalam hati, antara ucapan dengan lisan, dan antara amalan anggota badan. Itu dia yang iman yang sebenarnya. Iman yang sebenarnya, yang sempurna. Tidak berlainan antara i'tikad di dalam hati. Teringat akan kita definisi yang dibawakan oleh Syekh Salim Al-Ihlali, dan ketika itu tahun 2007 kalau tidak salah, dan di dalam tulisan beliau juga ada. Syekh Salim Al-Ihlali adalah salah seorang ulama Yordan. Alhamdulillah waktu tahun 2007 mengisi tablik akbar di Masjid Istiqlal. Alhamdulillah kami ketika itu diberi kesempatan untuk hadir langsung. Beliau mendefinisikan iman, dan beliau adalah salah seorang ulama, yakni murid senior dari Syekh Albani rahimahullah ta'ala, Syekh Salim Al-Ihlali hafizallah ta'ala. Jadi definisi iman, al-imanu ay, iman itu adalah diyakini dalam hati, yaitu i'tiqad fil janan, yakni tasdiqu fil janan, dibenarkan di dalam hati. Kemudian wa qaulul bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan diamalkan dengan anggota badan. Kemudian ada tambahnya ziyadatu ta'atur rahman, ta'atu lirrahman. Dia akan bertambah jika taat kepada Ar-Rahman, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yanqus bi taati syaitan, dan akan berkurang jika taat kepada syaitan, waliyazbillah. Jadi itulah iman, yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang, bertambah dengan taat kepada Allah dan berkurang jika terbujuk rayu dengan tipuan syaitan. Itulah iman. Jadi ini diluruskan di sini apa yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, karena definisi yang beliau sebutkan itu adalah definisi baru sampai tingkatan pembenaran di dalam hati dan diucapkan dengan lisan, belum sampai ke anggota badan. Dia harus tiga itu harus sesuai. Kenapa kita katakan apabila anggota badannya berbeda, lisannya membenarkan kelihatan dari tampak zahir, tetapi hatinya mengingkari, itulah orang munafik, nifaq, yang menampakkan keimanan, mengucapkan perkataan-perkataan iman, akan tetapi hatinya membenci agama ini, itulah orang nifaq, orang munafik, waliyadzubillah. Kemudian apabila hatinya mengimani, akan tetapi apa yang diperintahkan kepadanya dengan amalannya itu tidak sesuai, begitu juga dengan lisannya mungkin membenarkan, maka itu termasuk yang telah dilakukan oleh iblis laknatullah alaih. Iblis ketika diperintahkan sujud kepada Adam, maka dia tidak mau, enggan, abba wastakbara, fasajadu illa iblis abba wastakbara. Jadi iblis enggan dan sombong karena dia meyakini bahwa dia lebih unggul daripada Adam, ciptaan yang terakhir, maksudnya ciptaan yang dahulu dia diciptakan oleh Allah dari api. Disebutkan di dalam firman Allah dalam surah Al-A'raf, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, anna khairum minhu, aku lebih baik daripada dia, daripada Adam, kata iblis.
Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api sementara Adam itu diciptakan dari tanah. Aku lebih baik. Nah, itu jika sampai di situ maka berhati-hatilah. Itu yang dipakai keyakinan oleh iblis. Kemudian adapun hatinya membenarkan, amalannya pun mendukung, mensupport sebagiannya, tetapi tidak ada diucapkan dengan lisannya. Inilah yang dialami Abu Thalib. Abu Thalib dia meyakini dengan sepenuh hatinya atas kebenaran agama yang dibawa oleh anak saudaranya ini. Yakin dia, dan bahkan dia mendukungnya, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akhir ayatnya yang sakit itu menjemputnya, yaitu disitulah ajalnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Abu Thalib pamannya, maka di situ sudah berada orang-orang pembesar Quraisy, Abu Jahal dan yang lainnya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mentalkinkan la ilaha illallah, ya am, wahai paman, kul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Kalimat itu akan menjadi saksi bagiku di hadapan Allah di akhirat. Ketika itu didengar oleh teman-temannya, kalau bahasa sekarang apa tuh? Yang lebih apa, yang teman akrab apa namanya sekarang? Kalau besti, bestinya, ala kata ada aja. Jadi bestinya Abu Lahab dan yang lain-lain mengatakan, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, apakah engkau kufur terhadap atau tidak suka dengan agama Abdul Muthalib? Karena bisikan teman tadi, maka beratlah lisan Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya lisannya tidak mengucapkan, mengikrarkan la ilaha illallah. Jadi ini hati-hati. Adapun yang benar, adapun orang kufur itu menolak semuanya, baik itu dia dalam hatinya dan lisannya maupun amal perbuatannya dia kufur. Namanya kufur, dia menolak, enggan untuk menerima kebenaran tersebut. Taib. Di sini dikatakan di dalam footnote tadi, iman sekali lagi sebagaimana dikatakan oleh para ulama adalah ucapan dengan lisan, pembenaran yaitu i'tikad dengan hati, dan amal dengan anggota badan, yang bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Di sini dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat kedua, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi di sini jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana, maka bertambah imannya. Bertambah imannya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal, menggantungkan diri, berserah diri kepada Rabb mereka. Kemudian di dalam surah At-Taubah ayat 124 dijelaskan, fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya. Jadi bertambah iman itu, harus diyakini. Iman itu bertambah dan berkurang. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dalam surah Al-Muddatsir ayat 31, supaya orang yang beriman bertambah imannya. Jadi ini beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan bahwasanya iman itu yazid wa yanqus. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Dan itu kita rasakan. Cobalah kalau kita hadir, misalnya ada suatu suasana yang membuat kita meningkat iman kita. Ada tablik akbar misalnya, berdempet-dempetan kita, seolah-olah iman kita itu bertambah rasanya. Melihat orang ramai misalnya, atau ke suatu tempat yang dirindukan oleh setiap kaum muslimin dan muslimah, ke Baitullah Al-Haram. Di situ terasa bagaimana meningkatnya keimanan kita. Sampai jadwal yang dijadwalkan belum pulang ke tanah air, seolah-olah ingin tetap di situ selama-lamanya. Jadi bagaimana keimanan itu dirasakan. Iman itu ada lezatnya, ada usangnya, dan seterusnya. Nanti insya Allah akan kita singgung sedikit-sedikit. Ini pembahasannya sebenarnya panjang, tetapi kita ambil poin-poin yang pokoknya saja. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang intinya itu memahami kita bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah iman, Kemudian
Ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang kita harus mencegah kemungkaran. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh kalau tidak salah, dan hadis ini ada di hadis Arba'in An-Nawawiyah, bahwa dari Abu Sa'id Al-Khudri kalau tidak salah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, nanti bisa dicek hadis yang ke-33 di matan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Bunyinya, man ra'a minkum munkara, jika kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan tanganmu. Fa illam yastati' fa bilisani, apabila tidak mampu dengan tangan, dengan lisan. Kemudian fa illam yastati' fa biqalbihi, dan jika tidak mampu juga dengan tangan tidak bisa, dengan lisan kita tidak mampu juga, maka diingkari dalam hati. Tetapi di dalam akhir hadis itu disebutkan wadzalika at'aful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Kembalikan kepada diri kita, ikhwani fiddin azakumullah. Posisi kita itu posisi yang ketiga sekarang. Di zaman ini kita posisi yang ketiga. Itu minimal. Posisi yang minimal. Kenapa kita katakan betapa banyak kita melihat kemungkaran, kita tidak bisa mencegah dengan tangan kita. Yang pertama, kita tidak mempunyai kekuasaan wewenang. Kita bukan pejabat, kita bukan aparatur negara, kita bukan keamanan negara, seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan lisan. Tidak sanggup juga kita. Corong kita, lisan kita itu tidak bisa menyampaikan kemungkaran, mencegahnya. Berbeda dulu kami di tahun 80-an, mungkin orang tua kita, Bapak Mukhlis, bagaimana tahun sebelumnya. Itu anak bersama. Apalagi kami masih di kampung waktu itu. Masih di kampung, maghrib belum mandi ke rumah, itu masih ditegur oleh orang tua, tak siapa tinggal di mana tinggalnya. Karena dahulu anak itu anak bersama. Maksudnya anak bersama, maksudnya siapapun orang tua boleh menasihati anak-anak yang masih lalai. Jadi kalau nampak kita masih belum mandi, dimarahi sama orang tua itu. Padahal kita nggak kenal. Hei, lama gari. Dulu itu kami masih merasakan. Dan ada teman waktu itu masih SD. Tahun-tahun sekitar masih tahun 80-an atau awal 90-an. Itu ya namanya anak-anak kan biasa melihat orang dewasa ditiru, mencoba pula merokok. Nampak sama orang. Waktu itu jalan di dekat Pasar Pariaman itu, ada orang mendekati langsung ditampar. Nggak tahu siapa orangnya. Dan itu pun kalau kita mengadu kepada orang tua, misalnya mengadu kepada orang tua, bertambah kena marah. Berbeda di zaman sekarang, cobalah. Kalau kita nasihati anak orang, diserangnya kita. Kok anak ambo lagi makan, emang anak kita nggak dikasih makan juga. Nasi bagi macam-macam lah. Jadi seolah-olah cukup dia saja yang mengajari anak-anaknya. Ini berbeda di zaman tahun dahulu dengan tahun sekarang. Dan sedikit diperkarakan, ada hukumnya. Jadi kalau guru dahulu kita nggak berani kita bercanda dengan guru. Sekarang guru dengan murid bikin konten TikTok. Inilah zaman yang mana kita berada di situ, maka sangatlah jauh berbeda bagaimana kita lihat guru, misalnya guru belanja di pasar, ada kita takut menghindar, sembunyi kita, malu, istilahnya hormat. Kalau sekarang ya itulah yang bagaimana perbedaan. Dahulu guru itu bukan mengajar tapi mendidik. Berbeda, mengajar setelah dia sampaikan pelajaran selesai. Adapun dahulu selain mereka menyampaikan pelajaran, juga membentuk karakter. Bahasa sekarang ada adabnya, ada tata keramanya, attitude katanya. Nah, itu berbeda zaman, berbeda cara, dan setiap setiap pemerintahan yang bertukar-tukar berbeda pula kurikulumnya. Kurikulum merdeka, kurikulum ini, dan berbeda-beda. Jadi bingung kita terhadap bagaimana kebijakan dalam masalah pendidikan.
Taib itu sedikit teringat, dan mudah-mudahan ini menjadikan bagi kita suatu informasi bahwasanya kita harus lebih ekstra lagi di zaman ini tentang masalah si buah hati, bagaimana rusaknya sekarang apabila kita tidak hati-hati dengan memperhatikan mereka. Taib. Kemudian hadis berikutnya, walaisa wara'a dzalika minal iman habbatul khardal, dan di balik itu tidak ada lagi iman sekalipun sebesar biji sawi. Jadi pada hadis ini disebutkan bahwasanya iman itu dapat berkurang sampai sekecil biji sawi. Juga disebutkan di dalam hadis yang sahih, akhriju minan nari man kana fi qalbi adana mithqali habbatin min khardalin min iman. Keluarkanlah dari neraka orang yang di dalam hatinya masih ada iman sekalipun sebesar biji sawi yang paling kecil. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Maka iman adalah ucapan dengan lisan, diulang lagi, iktikad dengan hati, dan amal dengan anggota badan, yang bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Inilah definisi yang sahih yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hanafiyah, iman adalah ucapan dengan lisan dan i'tikad dengan hati saja. Bukan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Karamiyah, iman adalah ucapan dengan lisan saja. Bukan sebagaimana yang dikatakan oleh Asy'ariyah, iman adalah i'tikad dengan hati saja. Dan bukan sebagaimana iman yang dikatakan oleh Jahmiyah, iman adalah ma'rifat dengan hati semata. Murji'ah ada 4 kelompok, yang paling jauh adalah Jahmiyah. Dan berdasarkan pandang mereka, Fir'aun adalah seorang mukmin. Nyeleneh lagi. Jadi orang-orang ini mengatakan bahwa Fir'aun itu mukmin, beriman karena dia mengenal Allah. Iblis juga mukmin katanya. Kenapa? Karena dia mengenal Allah dengan hatinya. Dan berdasarkan pandangan Asy'ariyah, yaitu pembenaran dengan hati semata, Abu Lahab, Abu Thalib, Abu Jahal, dan semua kaum musyrikin adalah mukmin karena mereka yakin dengan hati mereka dan membenarkan Nabi SAW di dalam hati mereka, akan tetapi mereka dihalangi oleh rasa angkuh dan dengki untuk mengikuti Nabi SAW. Ini saking tidak cocoknya dengan pemahaman yang sahih, akhirnya iblis pun beriman kata mereka, Abu Lahab, Abu Jahal pun beriman karena dalam hati mereka meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Aneh kan? Jadi yang benar itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang Yahudi juga mengakui bahwasanya beliau adalah Rasul Allah dalam hati mereka, akan tetapi sifat angkuh dan dengki menghalangi mereka untuk mengikuti Rasulullah SAW. Jadi ini pembahasan yang baru saja kita bacakan, itu adalah diambil dari At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matan Al-Aqidah At-Tawiyah, yang itu dikomentari oleh Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Jadi diluruskan ungkapan tadi bahwasanya Imam Abu Ja'far At-Tahawi dan ulama-ulama Hanafiyah maksudnya imam menganut mazhab Abu Hanifah dalam masalah ini harus diluruskan bahwasanya mereka mengatakan bahwa huwal iqranu bil lisan wa tasdiqul bil janan. Itu masih kurang, harus sesuai dengan anggota badan, amalan anggota badan. Taib. Kemudian di poin 139 disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, beliau mengatakan wa jami'u ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minar syar'i wal bayani kulluhu haqqa. Apa saja yang telah diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah SAW berupa syariat dan penjelasan, semuanya adalah hak, benar adanya. Kemudian di poin 140 beliau mengucapkan, Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wal imanu wahid wa ahlu fi aslihi sawa. Iman adalah satu dan orang-orang yang beriman adalah sama. Di sini ada footnote lagi, catatan kaki, ada angka 6. Maka kita dengarkan, karena ini ada salah. Masa iman itu hanya satu? Tidak, berbeda. Ada orang imannya yang sempurna, ada iman yang berkurang, ada imannya yang separuh-separuh, bahkan imannya habis sama sekali. Itu nanti insya Allah akan kita jelaskan lagi tambahannya. Ini hanya mengingatkan akan kita bahwasanya ada ketergelinciran dari
penulis di sini. Jadi satu-satunya yang tidak ada koreksi kesalahan, baik itu titik hurufnya yang tidak ada, itu hanya Al-Qur'anul Karim. Karena itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Dan kita sudah mempelajari bagaimana keyakinan akidah Ahlussunnah kalamullah, yaitu firman Allah semuanya, baik itu makna-maknanya, lafaz-lafaznya, huruf-hurufnya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Itu pertama yang harus kita yakini, sebagaimana yang telah kita pelajari di poin-poin sebelumnya. Jadi tidak ada celah sedikit pun di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak ada sedikit pun celahnya, kekurangan sedikit pun tidak ada. Bagaimana dia ada celahnya sementara dia adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Seandainya di situ ada kekurangan, tentu Rabbuna Jalla wa Ala wal yazubillah, dan ini tidak akan mungkin sampai hari kiamat ada kesalahan, tidak mungkin. Jadi adapun yang setelahnya, baik itu kitab Sahih Bukhari, itu masih dikritik oleh ulama-ulama ahlul hadis. Karena Imam Bukhari terkadang membawakan hadis mu'allaq, terkadang Imam Bukhari mengulang-ulang dan seterusnya, dan itu biasanya dikoreksi oleh ulama belakangan seperti Imam Ad-Daruqutni. Imam Daruqutni juga mengkoreksi Sahih Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim dikritiknya. Berkata Ustadz kita, guru kami, Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdan, ketika menjelaskan tentang kritik-kritik ulama hadis, di antara ungkapan beliau yang kami ingat dan alhamdulillah masih terngiang sampai sekarang, bagaimana mulianya ilmu hadis. Maksudnya ilmu hadis, ketika perawi itu dihukumi dengan dhaif, yang tidak diterima perawiatan darinya, ulama ketika itu mendhaifkan itu menangis mereka. Kenapa mereka menangis? Dari segi ketakwaan, kewaraan, kesolehan perawi-perawi itu masya Allah luar biasa. Mereka sholat malamnya luar biasa, bagaimana waraknya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka ada cacatnya. Dan karena kekurangannya mereka itulah tidak diterima riwayatnya. Itu yang pertama. Kemudian tentang kritik ini antara Imam Ad-Daruqutni, mereka beda abad. Imam Daruqutni setelahnya, 2 abad setelahnya. Kata beliau hafizallahu taala, seandainya Imam Ad-Daruqutni berjumpa dengan Imam Muslim, ini tentu menjadi perdebatan yang sungguh sangat luar biasa. Karena Imam Muslim itu temperamen, penyabar, tidak temperamen. Berbeda dengan Imam Muslim. Imam Muslim dia temperamen, suka berdebat, ini suka. Di seandainya mereka berjumpa, kenapa engkau koreksi sahih saya? Tentu terjadi perdebatan sengit di dalam ilmu hadis yang membicarakan kenapa itu ada kesalahan. Di sini dari kisah ini maka kita ambil pelajaran, selain kitabullah di permukaan bumi ini ada cacatnya, ada celahnya, ada kesalahannya. Dan Allah menjadikan satu-satunya kitabnya yang mulia Al-Qur'anul Karim adalah yang tidak ada celah sedikit pun. Sebaik-baik, fa innahu khairal hadithi kitabullah, fa inna khairal kalam kalamullah. Sebaik-baik perkataan di permukaan bumi, seindah-indah susunan. Seindah-indah susunan. Orang-orang yang mempelajari bahasa Arab, ilmu balaghah, bagaimana mereka takjubnya mereka. Orang-orang Arab dahulu mereka memahami ilmu prosa, sajak, syair-syair. Ketika mendengar Al-Qur'anul Karim dibacakan, terdengar oleh hati mereka, jiwa mereka seolah-olah melayang. Indah sekali susunannya. Jiwa mereka melayang. Dan kita ketahui di Sirah Nabawiyah bagaimana Abu Jahal itu mengendap-endap, mengintip-intip mendengar bacaan Nabi SAW ketika salat malam. Indah sekali bacaannya. Nah, jadi tentunya kita sudah mengetahui, dan kalau kita hanyut juga dalam baca Al-Quran misalnya, itu terkadang hati kita itu seolah-olah lapang jadinya. Cobalah, lapang rasanya setelah membiasakan membacanya, apalagi dibawa sholat juga, karena dia adalah hudal linnas, kemudian syifa, penyembuh, obat bagi hati dan jasad juga. Tidak ada satupun penyakit yang
Itu makanya ada orang ahli ruqyah itu semua penyakit bisa diruqyah katanya. Karena mereka mengetahuinya. Dibacakan seperti apapun bentuknya, tumor, kanker dan segala macamnya. Akan tetapi yang sangat disayangkan menjadikan Al-Qur'an jimat-jimat, tangkal-tangkal, itu yang akhirnya terjatuh pada kesyirikan. Diambil pertengahan dari perkataan dalam surah Al-Qur'an dan biasanya itu merah, kalau di catatan di percetakan Indonesia itu merah. Wal yatalattaf, itu digunting. Ini hatinya Al-Qur'an dijadikan jimat. Nah, ini yang tidak boleh di dalam agama kita. Taib. Kita lanjutkan keterangan di sini bahwasanya di sini harus diluruskan iman adalah satu dan orang-orang yang beriman adalah sama. Ini keliru karena iman bukan satu. Dan orang-orang yang beriman tidaklah sama, akan tetapi iman saling mengungguli dan bertambah dan berkurang, kecuali dalam pandangan golongan Murji'ah. Manusia tidak sama dalam membenarkan dengan hati. Iman Abu Bakar As-Siddiq tidak sama dengan iman seorang yang fasik dari kaum muslimin. Karena orang yang fasik dari kaum muslimin imannya sangat lemah, sedangkan keimanan Abu Bakar As-Siddiq seimbang, bahkan lebih kuat dari iman semua umat ini. Maka manusia pada dasarnya tidak sama dalam tingkatan keimanan. Ini pada dasarnya dari segi keimanannya. Demikian juga dari segi amal. Manusia saling mengungguli dalam amal. Di antara mereka ada yang sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 32. Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadi faminhum zalimun li nafsihi. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi faminhum zalimun li nafsihi. Orang yang maksiat dalam ayat ini yaitu yang kemaksiatannya selain syirik, dia tentu saja zalim terhadap dirinya, karena dengan demikian itu dia telah membawa dirinya kepada bahaya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang pertengahan, ialah orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharam. Jadi dia cukup dengan yang wajib-wajib saja, sementara yang sunat-sunat itu tidak diamalkan. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Ini adalah orang yang melakukan amal-amal wajib dan amal-amalan sunnah, meninggalkan apa yang diharamkan dan yang dimakruhkan, serta meninggalkan pula sebagian hal yang pada dasarnya mubah, boleh sebagai tindakan kehati-hatian. Maka umat ini tidak sama dalam hal keimanan, dan paling tidak ada 3 tingkatan. Pertama, orang yang zalim atas dirinya. Kedua, orang yang tengah-tengah. Dan ketiga, orang yang telah lebih dahulu segera berlomba berbuat segala kebaikan. Ini semua menunjukkan bahwa iman itu berbeda-beda tingkatannya. Sama juga ini diambil dari Ta'liq Al-Mukhtasarah ala Matan Al-Qidah At-Tahawiyah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan bin Fauzan hafizallahu ta'ala. Ketika ayat ini ada sebuah sebagaimana di dalam tafsir disebutkan, ketika generasi tabi'in bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang ayat ini dalam surah Fatir, "Tsumma awrasnal kitaba allazina astafaina min ibadi faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah." Ketika itu kata Ummul Mukminin Aisyah kepada orang generasi tabi'in, di antaranya ponakannya Urwah bin Zubair, karena Urwah adalah anak dari Asma binti Abi Bakar. Kelebihan Urwah bin Zubair itu tentang hadis-hadis yang dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu banyak beliau meriwayatkan, dan beliau diungguli dengan itu, yaitu mendapatkan hadis dari bibinya Ummul Mukminin, karena beliau mudah mondar-mandir masuk rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu. Berbeda dengan sahabat yang lain. Jadi tentang hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, rantai sanadnya itu banyak dari bersumberkan dari Urwah bin Zubair, saudaranya Abdullah bin Zubair dan yang lainnya. Adapun Abdullah bin Zubair itu termasuk sahabat kecil, berjumpa dengan Nabi SAW. Adapun Urwah bin Zubair itu tidak termasuk sahabat, tetapi tabi'in tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Dan kisahnya luar biasa. Urwah bin Zubair bagaimana sabarnya dengan
ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau pergi dari Madinah hendak menuju Kufah, karena pemerintahan di situ pindah, pemerintahan kaum muslimin pindah ke situ. Maka ketika itu beliau mendapat suatu penyakit, semacam penyakit yang berbahaya pada kakinya, harus diamputasi. Lalu kata tabib, harus dikasih alkohol agar tidak terasa sakitnya. Jangan, alkohol adalah haram. Cukup bacakan kepadanya Al-Quran. Dibacakan Al-Quran lalu dipotong kakinya, tidak terasa sakitnya. Setelah itu hasil dari amputasi itu dimasukkan ke dalam minyak goreng agar tidak infeksi. Satu buntung kakinya. Setelah sampai di Kufah, lalu terdengar kabar, tidak berapa lama, tidak berhari setelah kehilangan kakinya, disebutkan bahwasanya putranya wafat karena terinjak dengan kuda. Jadi ketika itu anaknya bermain di dekat kandang kuda, lalu terinjak oleh kuda, akhirnya meninggal. Dikabarkan kepadanya, tetapi biasa, alhamdulillah engkau hanya mengambil satu anakku, kata Urwah bin Zubair. Masih ada anak-anak yang lain, katanya. Masih sempat memuji Allah Subhanahu wa taala. Hilang pun kakinya, dia mengucapkan itu, ya Allah, yang engkau ambil hanya satu, masih ada satunya lagi. Bayangkan Urwah bin Zubair, didikan dari bibinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kembali kita kepada Ummul Mukminin tentang ayat ini. Kata Ummul Mukminin mengatakan bahwasanya beliau termasuk faminhum zalimun li nafsi, bahwasanya adapun aku, bibimu ini adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Padahal beliau Ummul Mukminin yang dikhabarkan surga, dan dikatakan oleh ulama menjelaskan ini adalah bukti tawadhu, rendah hatinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau tidak mengatakan bahwasanya saya termasuk orang yang bersegera melakukan kebaikan, atau yang kedua, yang pertengahan. Akan tetapi beliau mengatakan bibimu ini, katanya kepada ponakannya, faminhum zalimun li nafsi, termasuk orang yang menzalimi dirinya sendiri. Taib, kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Baik, kita lanjutkan ke poin berikutnya, yakni di poin 141. Wat tafadulu bainahum bil khasyati wat tuqa. Perbedaan tingkatan keutamaan di antara mereka adalah dengan rasa takut dan ketakwaan kepada Allah. Wa mukhalafatil hawa, melawan hawa nafsu, wa mulazamatil aula, dan senantiasa mencari yang paling utama. Jadi itu yang membedakan mereka para ahlul iman, yang disebutkan bahwasanya mereka berbeda-beda tingkatannya. Di sini diluruskan sebelumnya, pada poin sebelumnya diluruskan bagaimana yang diyakini oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi bahwasanya mereka sama. Tidak, sesungguhnya orang beriman itu bertingkat-tingkat. Tidaklah sama orang yang fajir dengan orang yang kafir, tidaklah sama orang yang fasik dengan orang yang taat. Itulah tidak sama. Kemudian yang bisa juga kita yang kita sebutkan di sini, yang kita tambahkan penjelasannya, bahwasanya ketika seseorang itu lepas imannya, seperti disebutkan di dalam hadis, dan ini sudah kita singgung juga pada pertemuan sebelumnya, al-aina tazniyan, sesungguhnya mata itu berzina. Dengan apa berzina? Wazinahuman nazar, melihat, dengan melihat. Wal uzuna tazni, begitu juga dengan telinga itu berzina. Wazinahas sama, itu zinanya dengan mendengar. Wal farju bisidqi dzalika yukadzibuhu, adapun yang membenarkan dan yang mendustainya itu adalah kemaluan. Nah, jadi yang zina itu semuanya kita terperosok. Ada zina mata, ada zina zina telinga, ada zina tangan dengan meraba misalnya, atau yang membenarkan yang sebenarnya itu adalah ketika dibenarkan oleh atau didustakan oleh al-farz, kemaluan. Di sini laisal iman bitahalli walal bitamanna walakinnahu ma waqarra sadri wa sadaqatul amal. Jadi iman itu tidak dengan berangan-angan, panjangnya angan-angan, dengan berhalusinasi saja, akan tetapi yaitu dengan adanya keyakinan di dalam dada dan dibenarkan dengan amalan. Jadi itu iman itu bukan angan-angan saja. Kama alimna annahu rattiba fawz wal falah wa lataqal bi syahadatain ma'al ikhlas wal amal faqad. Ini di sini bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat disebutkan di dalam hadis ini. Al hadisu ad-dalatu 'alal dukhulil a'mali fi musamma al iman. Jadi ini beberapa dalil yang disebutkan seperti di sini. Kenapa iman itu dikatakan ada yang afdolnya, ada yang tidak, ada atau yang paling kecilnya. Di dalam hadis disebutkan al-imanu bid'u wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 cabang lebih. Fa'adluha qaulu la ilaha illallah, dan yang paling tinggi itu adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul aza'anit tariqa, dan yang paling rendah itu keimanan itu yaitu apabila ada gangguan, duri, kaca di jalan, itu kita singkirkan. Itu yang paling rendah. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu bagian daripada keimanan. Malu adalah bagian daripada keimanan. Wal haya'u syu'batul minal iman. Kemudian iman itu ada yang sempurna. Iya.
Iya Pak Muklis, ada yang sempurna iman orang. Boleh, Ustadz Baduto mau aja. Masa ada 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 dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang sempurna imannya, dijelaskan di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi wa Ahmad dan Ibnu Asyaibah di dalam Musannaf, Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, akmalul mu'mina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi yang paling sempurna iman seorang mukmin itu adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi ada iman yang sempurna, ada hadis yang menyebutkan. Besok jawab gitu. Insyaallah. Ini sekedar apa aja Pak Muklis. Besok tidak datang pula Pak Muklis. Suramu besok ditanya Pak Ustaz. Dan begitu seterusnya. Jadi iman itu yazid wa yankus, dan berkurang, dan bahkan ada seperti hadis tadi yang paling rendah tadi yaitu tentang kemungkaran, wadzalika adaful iman, selemah-lemahnya iman. Sebenarnya wa iza tuliyat alaihim ayatu zad wazidul ladzina tadaw huda wa izdadal ladzina amanu. Ini beberapa ayat yang disebutkan bahwasanya ini adalah semua dalil-dalil yang menunjukkan iman itu bertambah dan berkurang. Bahkan di antara ulama-ulama terdahulu seperti generasi sahabat mengatakan bahwasanya di dalam doanya seperti Abdullah bin Mas'ud, begitu juga yang lain-lainnya, sahabat yang lainnya mengatakan bahwasanya keimanan itu bertambah dan berkurang. Kita ambil contoh di sini. Sebenarnya ada ungkapan yang lain, ada Abu Darda, ada Umar, tetapi agak berbeda. Yang ini dalam bentuk doa. Abdullah bin Mas'ud pernah di dalam doanya mengatakan Allahumma zidna iman. Ya, jadi Allahumma zidna imana, ya Allah tambahkanlah iman kami, wa yaqina, dan keyakinan kami, wa fiqha, dan kefakihan kami, pemahaman kami. Adapun Mu'adz bin Jabal pernah berkata kepada seorang, wa kana Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu yaqulu lirajulin ijlis, duduklah, bina nu'min sa'ah wa mithluhu an ibadallah bin Rawaha. Jadi duduk sebentar untuk membangun iman. Jadi ada membangun di iman ini biasanya di majelis-majelis ilmu untuk membangun keimanan. Kemudian iman itu ada ada rasanya juga, ada manisnya iman. Jadi salah satu min kunna fihi lawahatul iman. Barang siapa yang ada tiga ini di dalam dirinya, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama yaitu Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya. Kemudian dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia tidak atau membenci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia tidak suka dicampakkan ke dalam api. Jadi ini banyak dalil-dalil yang disebutkan di sini. Bahkan di sini disebutkan wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina hingga dia berzina dia mukmin. Jadi orang mukmin itu tidak beriman. Ketika imannya copot, istilahnya lepas, maka dia melakukan perzinaan. Akan tetapi setelah itu maka dia menyesal, kembali lagi imannya. Bukan hilang sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Jahmiyah atau orang Mu'tazilah. La tu'minu hatta tahabbu. Tidaklah beriman seseorang sampai dia saling mencintai. Jadi la yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhi. Jadi banyak seperti itu. Tidaklah dikatakan beriman seseorang, maksudnya tidak sempurna iman seseorang. Di banyak hadis-hadis yang mengatakan, yang menjelaskan, begitu juga ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Tapi tidak mungkin kita membacakan seluruhnya, dan alhamdulillah tadi ketika kita membacakan footnote ada juga satu-satu tersangkut di dalam syarahnya ini. Ini sangatlah panjang.
Tidak mungkin kita menjelaskannya satu persatu. Yang penting kita jelaskan tadi bahwasanya definisi iman yang sahih, kemudian iman itu bertambah dan berkurang. Lalu kita masuk ke bagian akhir. Bagian akhir bahwasanya apa-apa saja penyebab, di antara, kita tidak sebutkan, di antara penyebab bertambahnya iman. Di antara penyebab yang pertama yaitu ma'rifatullah. Bertambahnya keimanan dengan ma'rifatullah, dengan mengenal Allah. Mengenal Allah memiliki asmaul husna, nama-namanya yang maha indah, wa sifatul ulya, dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kalau kita mempelajari Al-Qur'anul Karim, lalu kita mempelajari nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, itu akan bertambah keimanan kita. Itu di antara penyebabnya. Kemudian yang kedua yaitu dengan memperlihatkan ayat-ayat, baik itu ayat-ayat yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah kauniyah dan syar'iyah. Kauniyah di sini kita contohkan misalnya tentang alam semesta ini, apapun yang terjadi pada kita, di sekeliling kita, kita ambil contoh yang terdekat. Kita katakan yang terdekat. Perhatikanlah pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada dirimu itu terdapat pelajaran. Pada dirimu itu, apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Lihatlah diri kita, bagaimana Allah menciptakan diri kita. Allah berikan kita mata untuk melihat, telinga untuk pendengaran, kaki untuk melangkah, tangan, lalu bentuknya sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Perhatikan diri kita, bayangkan diri kita di cermin, perhatikan makhluk Allah yang lain, yang terdekat juga. Contohnya ada kucing di situ. Mana yang lebih indah kita dengan kucing itu? Bagaimana Allah tentang ciptaannya, tentang makhluknya, tanda-tanda kauniyah. Lalu pohon, lihatlah pohon bagaimana ada buahnya. Seterusnya, bagaimana alam semesta ini, keindahan alam ini. Lalu terbetik dalam hati kita dengan keindahan, segala keindahan ciptaan Allah. Ciptaannya saja indah, senang mata melihatnya. Lalu bagaimana keindahan yang maha menciptakan, yang menciptakan semuanya. Itu sudah mulai bertambah keimanan kita. Kemudian dengan ayat-ayat syar'iyah, Allah turunkan Al-Qur'anul Karim. Dengan Al-Qur'an itu insya Allah akan bertambah keimanan kita. Tadi disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihi ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ketika diingat Allah, kemudian dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan. Taib. Kemudian memperbanyak melakukan ketaatan, amal soleh. Itu makanya ilal ladzina amanu wa amilus solihat, ilal ladzina amanu wa amilus solihat, digandengkan antara iman dan amal soleh, digandengkan antara iman dan amal soleh. Jadi kalau seandainya digandengkan di sini, berarti iman itu adalah yang terpatri dalam hati, adapun amalan soleh adalah untuk membuktikannya. Jadi tidak cukup dengan amalan hati saja, harus dinampakkan dengan amalan anggota badan. Kemudian tadi al-imanu yangkus, berkurang, diantaranya adalah jahil. Jahil, bodoh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tak mengenal dia bagaimana Allah itu kasih sayangnya. Bayangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sebutkan oleh Nabi SAW ketika ada seorang wanita yang mencari di dalam seusai perang. Lalu dia mencari-cari anaknya. Ketika berjumpa anaknya, diambilnya, menangis dia, lalu diberikannya air susunya. Lalu ditanya oleh Nabi, apakah wanita itu, seorang ibu itu mau mencampakkan putranya yang baru dapat itu ke dalam api? Tidak ya Rasulullah, tidak mungkin. Kata Nabi SAW, kasih sayang Allah jauh lagi melebihi kasih sayang ibu itu terhadap anaknya.
Di dalam hadis rahmat kasih sayang, bahwasanya Allah itu memiliki 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan dan itu dibagi-bagi sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Binatang yang buas, kemudian seluruhnya hewan itu mendapatkan satu rahmat. Satu rahmat. Adapun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 99 rahmat Allah, kasih sayang Allah itu Allah simpan di surganya. Bayangkan. Satu rahmat kita sudah berebut-rebut. Lalu bagaimana luasnya rahmat Allah di akhirat kelak di surga. Itu makanya kalau kita perhatikan ayat itu pasti wal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu walal apa? Pokoknya yang tidak sebanding, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Itu tidak apa-apanya. Bahkan kalau mengumpamakan dunia, kata Nabi SAW lebih jelek dari bangkai kambing. Lebih jelek daripada bangkai kambing. Nah, jadi harus kita buka. Dan inilah guna kita mempelajarinya. Akan terkuak, tersibaklah bagaimana hakikatnya kehidupan akhirat tersebut, yang seharusnya kita sebagaimana sahabat meyakini, bagaimana sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka jasad mereka, kaki mereka masih menginjakkan tapak kakinya di bumi, akan tetapi seolah-olah mereka jiwa mereka telah berada di taman-taman surga. Ini dia ilmu itu yang harus kita pelajari. Tapi masih tamak juga kita dengan dunia. Masih senggol sana, senggol sini. Berebutan bangkai kambing yang disebutkan oleh Nabi SAW. Belum masuk ilmu itu dalam hati kita. Belum masuk ilmu itu dalam hati kita. Nah, jadi inilah manfaat kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkurangnya keimanan tadi, jahil terhadap Allah, kemudian berpaling dari ayat-ayat Allah, itu jelas akan menyebabkan iman itu akan sirna atau berkurang. Kemudian di antara penyebab berkurangnya keimanan lagi, yaitu dengan tidak berbuat tidak melakukan ketaatan atau berbuat maksiat. Itu akan menjadikan iman kita berkurang. Dan di dalam sebuah riwayat bahwasanya iman itu baju, seperti baju, ibarat baju. Dikatakan baju dia ada usangnya. Iman itu terkadang ada usangnya juga. Maka perbaharuilah terus dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan di sini salah seorang sahabat Nabi minta ditambahkan iman tersebut. Allahumma zinna imana. Kemudian apa lagi? Fikhan. Satu lagi apa tadi? Ada yang ingat tadi? Yang satu lagi? Yang doa Abdullah bin Mas'ud, salah satu yang beliau ucapkan. Pertama ditambahkan iman, kemudian kepahaman, satu lagi. Dan itu beliau ucapkan di dalam doanya. Tadi sudah terlewatnya. Allahumma zidna imana wa yaqina, keyakinan, dan wa fiqhan, dan kepahaman. Nah, ini agar kita berdoa kepada Allah ditambahkan keimanan kita. Demikianlah yang bisa kita pelajari, bahwasanya sebelum kita akhiri, iman itu adalah diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Iman itu adalah sesuatu yang selaras antara hati, lisan, dan amal perbuatan. Jangan sampai ditinggal satu. Jadi, jika kurang satu, dia tidak sempurna. Bisa seperti iblis, bisa seperti Firaun, bisa seperti Abu Lahab dan yang lainnya, Abu Jahal. Maka dengan ini salah satunya tadi bertambahnya iman, kita senantiasa mempelajari agama Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu yang paling agung adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala kejahilan, segala bentuk menolak ayat Allah, tidak menerima ayat Allah, atau berbuat maksiat, atau tidak melakukan ketaatan, maka itu akan menjadikan iman itu lemah. Demikianlah yang bisa kita pelajari di kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan sama-sama kita pahami, itulah akidah yang sahih, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan adapun di matan itu harus dibaca footnote-nya.
Itu ada kesalahan, ada 2 poin tadi bahwa iman itu satu, ternyata iman itu bertingkat-tingkat, berbeda. Ketakwaan itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat, tidak sama. Tidak sama antara hamba Allah, berbeda dengan tingkatan-tingkatannya. Maka dengan itu, maka jelaslah bagi kita untuk pertemuan ini, pembahasan ini, alhamdulillah hanya kepada Allah kita memuji. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.